Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan PMO level sekolah angkatan pertama tahun ketiga pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Fasilitator sekaligus PLT SD Negeri 066668 Medan, yaitu Ibu Dr. Deni Kesuma SPD MSI, dan yang saya hormati Ibu Fasilitator Ibu Nova Sari Sianturi SE, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 066668 Medan. Baiklah, untuk mengambil berkah di acara PMO level sekolah angkatan pertama tahun ketiga pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Pak Ripai Manik SPD. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, segala dosa-dosa kedua orang tua kami yang menyayangi kami dari kecil hingga sekarang. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah sudah dosa-dosa saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami sedang melaksanakan kegiatan PMO. Ya Allah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini menjadi penambah ilmu bagi kami untuk membimbing anak-anak kami di masa yang akan datang. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya-Mu. Ya Allah, dekatkanlah kami kepada-Mu selalu. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan lurus, ke jalan kebenaran-Mu. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Fa subhanakallahumma wa tahiyyatu bisalam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ripai Manik SPD. Semoga dengan doa tadi kegiatan PMO kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu wajib nasional kepada Ibu Lenta Simanjorang SPD. Kami persilakan untuk memimpin lagu wajib nasional. Kepada Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Ya
Baiklah Bapak Ibu, pada pelaksanaan PMO hari ini saya akan membacakan agenda kegiatan kita, yaitu yang pertama, pembukaan oleh moderator yaitu saya sendiri. Yang kedua, arahan dan bimbingan terkait dengan PMO level sekolah angkatan pertama tahun ketiga berdasarkan survei lingkungan belajar dan menganalisis rapor sekolah tahun pelajaran 2023-2024, ditemukan beberapa topik yang akan dipecahkan. Acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Baiklah Bapak Ibu, kita memasuki agenda kegiatan kita yang kedua, yaitu arahan dan bimbingan terkait dengan PMO level sekolah angkatan pertama tahun ketiga berdasarkan survei lingkungan belajar dan menganalisis rapor sekolah tahun pelajaran 2023-2024, ditemukan beberapa topik yang akan dipecahkan, yang akan disampaikan oleh Ibu Fasilitator kita, yaitu Ibu Dr. Deli Kesuma, SPD MSI. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat yang saya banggakan, Bapak Ibu guru hebat yang merupakan ujung tombak satu keberhasilan SD Negeri 066668 Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Di hari ini kita kesepakatan bersama waktu, dan di hari ini kita memilih, dan di hari ini kita mengadakan PMO level sekolah, yang mana PMO level sekolah ini merupakan satu tanggung jawab kita bersama. Banyak hal-hal ataupun permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah ini yang harus kita rembukan bersama, kita cari solusinya, dan apa rencana tindak lanjut yang akan kita lalui nanti untuk berikutnya. Seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, sebelum kita melaksanakan PMO di hari ini, kita sudah ada pertemuan melalui supervisi umum, dan juga kita melalui kombel-kombel yang sudah hidup di sekolah kita ini, dan juga ada pertemuan komunitas praktisi yang sudah kita bangun. Ada beberapa hal, ada beberapa topik dan subtopik permasalahan di rapor pendidikan kita. Kita akan berupaya bersama, kita akan gotong royong, kita berkolaborasi bagaimana cara dan lebih sistematik untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Di rapor pendidikan kita juga sudah membacanya, sudah kita lihat bersama. Ada beberapa poin yang masih merah warnanya, ada juga yang kuning, ada juga yang hijau, dan banyak yang biru. Tujuan kita supaya biru, tapi minimalnya hijau semuanya, supaya sudah tersentuh poin-poin yang ada di permasalahan ini. Jadi permasalahan yang kita angkat ini tadi, yang sudah kita baca melalui Sulinjar, survei lingkungan belajar kita bersama-sama, kemudian melalui rapor mutu, ada beberapa poin yang harus kita pecahkan bagaimana implementasi pembelajaran di SD 066668 ini. Terkhusus kita ambil subtemanya itu, kita sudah melihat sebelumnya terkait dengan makanan sehat, membudayakan makan makanan sehat. Kenapa hal ini harus kita angkat? Ini menjadi satu pertanyaan. Kita sudah lihat bersama ya Bapak dan Ibu, banyaknya jajanan-jajanan liar, penjajah makanan di sudut-sudut sekolah kita. Kita tidak tahu bagaimana kondisi makanan itu. Tapi kalau makanan di kantin kita kan sudah hadirkan di sini
Balai POM bahwasanya makanan yang ada di kantin itu semuanya makanan sehat untuk tubuh kita dan untuk anak-anak. Jadi kalau makanan di luar itu kita tidak tahu bagaimana kebersihannya, bagaimana gizi ataupun tingkat kebersihannya lah ya. Jadi Bapak dan Ibu, kemarin ada juga berkali-kali yang buat memfoto jajan-jajanan di sana, dan juga ada yang pernah mencoba bagaimana sih rasanya, kenapa sih diminatin anak-anak gitu. Jadi ini perlu kita budayakan makanan sehat ini di sekolah. Bagaimana caranya? Ini nanti saya sudah berdiskusi dengan Ibu Nopa, karena Ibu Nopa ini juga kemarin ikut bersama-sama dengan Ibu mengikuti kombel antar sekolah di Medan Johor pada tanggal 10 Agustus yang lalu. Kemudian ada juga minggu yang lalu juga ada juga kegiatan komunitas belajar antar sekolah di Medan Johor ini. Di sana juga ada dibahas bagaimana penyelesaiannya, bagaimana solusi terbaik supaya anak-anak habit ataupun terbiasa dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Terkhusus kita juga sebagai tenaga pengajar di sini harus mengkonsumsi makanan sehat supaya kita sehat semua. Jadi perlu juga kita tertibkan penjajah makanan yang ada di luar. Ya, ini harus kita bekerja sama dengan baik. Bagaimana kita membahasakan kepada mereka, ataupun mungkin kita perlu mendatangkan balai POM untuk kita tes makanan itu. Sejauh mana kebersihannya, gizi. Kan tidak ada satu makanan pun yang memenuhi semua gizi kan begitu. Jadi kita memang harus makan beragam kan begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi saya rasa ini perlu nanti kita sepakati aja. Ibu Nopa juga akan menyampaikan kepada kita, jangan ibu sendiri, supaya ini kita kolaborasi. Kita bisa memecahkan semua permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah ini terkait dengan budaya positif yang kita angkat tentang membiasakan memakan makanan sehat supaya anak-anak juga seperti itu. Sehat jasmani, sehat rohani. Karena di dalam tubuh yang sehat akan ada jiwa dan raga yang sehat. Jadi akan kita biasakan kalian. Jadi mohon bantu juga kepada Ibu Nopa ya, karena Ibu Nopa pada saat ini adalah CGP. Kita berdoa bersama supaya nanti menjadi guru penggerak, dan semua guru yang ada di sini juga saya berdoa supaya untuk angkatan selanjutnya menjadi CGP. Ya, saya motivasi Bapak dan Ibu ya, harus semua menjadi guru penggerak. Kita harus bergerak, tergerak dan menggerakkan. Dalam hal ini kami percayakan kepada Ibu Nopa untuk membantu saya dalam mencari ataupun merefleksi ataupun solusi-solusi terbaik dalam budaya positif kita tentang membiasakan budaya makanan sehat ya Bapak dan Ibu. Terima kasih, ini dulu yang saya sampaikan. Nanti bisa dibimbing ya Ibu Nopa, ada nanti pertanyaan-pertanyaan dari Ibu, silakan saja, silakan tanya apa yang kita sudah lihat ketika kita survei lingkungan belajar kita, apa yang mendukung, apa yang memberikan nilai-nilai positif kepada kita di lingkungan ini, bisa kita angkat juga sebagai topik ataupun subtopik kita untuk kedepannya. Banyak juga hal-hal yang harus kita pecahkan memang di dalam rapor pendidikan, tetapi menurut saya hal ini sangat penting. Di samping jajan-jajanan yang ada di pojok-pojok itu sangat mengganggu kita, kemudian bisa tembok-tembok kita jadi jorok, jadi kotor ya. Kita sudah cat bersih tetapi menjadi jorok. Anak-anak juga merebut jajanan itu, sementara jajanan di kantin juga ada yang memang sudah kita yakini dan memang sudah teruji oleh Balai POM gitu. Ini kemudian karena memang penjajah makanan itu banyak, kalau datang tamu kita juga kan terganggu gitu, kita juga malu. Ada mungkin dari dinas atau datang pemangku kepentingan dari Pemko
kendaraannya juga sulit untuk masuk ke sini. Ini mungkin kita bahas di hari ini kepada Bapak dan Ibu dan kepada Ibu Nova bisa membantu saya, dan mudah nanti Bapak dan Ibu ngasih masukan ke kita bagaimana nanti supaya solusi-solusi terbaik untuk mengatasi dan dengan topik kita ataupun membudayakan makanan sehat. Ya, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami percayakan dan kami persilakan ke Ibu. Terima kasih Bu atas bimbingan dan arahannya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini, jangan tegang kali Bu. Jangan tegang kali kayaknya ya. Iya. Espriti. Jangan rintik-rintik. Karena time kita terbatas, ya kita manfaatkan ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita langsung masuk ke materi kita. Tadi sudah ada gambaran yang disampaikan oleh Ibu Deli, kepala sekolah kita, bahwa topik yang kita angkat itu tentang implementasi pembelajaran di sekolah SD 668. Adapun subtopiknya itu membudayakan budaya positif, khususnya budaya makan makanan sehat di sekolah kita, ya. Karena berdasarkan survei lingkungan belajar Surinjar yang kita lakukan sejak sebenarnya mulai dari Juni ya. Ya, dari tahun lalu sebenarnya kita sudah Surinjar, sudah survei bahwa ada satu masalah yang memang berkaitan dengan budaya positif di sekolah kita, itu tentang makan makanan sehat. Ya, di mata kita di kantin ada makanan yang berbagai macam, sosis, bakso, yang kita nggak tahu kandungannya, atau minuman-minuman yang berwarna itu Bu, yang warna ungu, warna orange gitu, kita nggak tahu kandungannya, dan anak-anak cenderung kurang tahu apa dampaknya dan akibatnya ketika mereka mengkonsumsi itu. Ya, setelah kita survei lingkungan belajar, dapatlah kita temukan latar belakangnya. Silakan Bu lihat. Ya, kita temukan latar belakangnya. UPT SD 008 Medan Johor merupakan salah satu sekolah yang terdapat di Kota Medan dan merupakan salah satu sekolah penggerak pertama. Sehingga sebagian besar siswa yang bersekolah di SD tersebut merupakan kalangan menengah, ya, khususnya menengah ke bawah ya Bu. Dengan keadaan keluarga yang rata-rata orang tuanya bekerja, menyebabkan intensitas siswa makan di luar tinggi dan orang tuanya menyediakan makanan instan. Ya, saya pernah lihat anak-anak yang bawa sarapan mie instan, ya, sosis, nugget, yang dia ketika mengolahnya itu tinggal goreng udah bawa gitu ya. UPT SD 68 terletak di pusat kota Medan ya, sehingga akses makanan cepat saji atau makanan tidak sehat itu mudah. Berdasarkan survei lingkungan belajar, ada beberapa pedagang penjual yang beraneka ragam, gorengan, bakso, cilok, mie instan, siomay, batagor, dan berbagai makanan kemasan snack itu mengandung pewarna, ya, pewarna makanan. Siswa mengkonsumsi makanan yang tersedia di kantin sekolah pada jam istirahat mereka, dan sebagian adalah termasuk makanan cepat saji dan makanan tidak sehat. Pada siswa kelas 6 merupakan masa transisi karena mereka pada kelas 6 siswa mulai mengenal satu sama lain dan mengetahui keadaan sekolah dan mulai berani menunjukkan sikap. Jadi target kita ini kelas 6. Sebenarnya kelas 6 ini sudah tahu mana sebenarnya makanan sehat, mana makanan yang kurang sehat, tapi budayanya itu belum kita kembangkan. Itu menjadi target kita. Silakan Bu. Sudah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masa transisi adalah masa peralihan dari keadaan, tempat, tindakan dan sebagainya, dan umumnya belum stabil. Jadi keadaan kita belum stabil. Kalau banyak pedagangnya di depan ini, udah anak-anak jajan. Ya, kalau tidak ada pedagang, udah dikurangi jajan. Nah, jadi faktor kebiasaan itu, kalau banyak jajan. Pada saat kita marketing, kurang kantin dibuka, kurang mereka jajan yang ini, lebih cenderung mereka jajan yang kita
Iya, di marketing ya. Kemudian tak jarang siswa ketika pulang sekolah berkumpul bersama teman-temannya, makan yang tidak sehat di depan, ya di luar sekolah. Kemudian kita tertarik, tim ya dan semua guru-guru tertarik bagaimana cara mengatasi masalah ini, ya karena ini berkaitan dengan budaya positif yang kita harus terapkan mulai sejak dini, sejak anak-anak, ya. Itu dia. Kemudian bagaimana kita mensosialisasikan, bagaimana kita menghimbau pedagang-pedagang yang di depan ini yang juga tujuannya mencari nafkah, Bapak Ibu. Ya. Bagaimana kita menyampaikan himbauan itu agar mereka juga paham. Begitu juga dengan yang di kantin. Itulah tugas kita saat ini. Baik Bapak Ibu, itulah latar belakang ketika kita mengambil subtopik budaya positif khususnya makanan sehat. Jadi di sini kita sharing Bapak Ibu, ini sekarang PMO pertama, nanti PMO selanjutnya itu kegiatan kita refleksi yang pertama, kemudian kita mengkoreksi bagaimana rencana tindak lanjut kita. Bisa kita lanjutkan juga di kombel kita, komunitas belajar kita. Itu dia. Nanti untuk selanjutnya itu ada refleksi nanti dibawakan oleh Bu Rosa. Ya, masuk topik yang kedua seperti yang disampaikan Ibu Dewi tadi, ada topik-topik atau masalah-masalah yang sudah kita analisis dari raport pendidikan kita. Baik Bapak Ibu, kita buka sesi diskusi kita. Silakan Bu ya. Ya, ini masalah-masalah yang terkait budaya makanan sehat di sekolah kita. Yang kedua, yang pertama perkembangan jumlah dan jenis makanan tidak sehat dan makanan cepat saji, ya. Makin banyak pedagang-pedagang, Bu. Pertama saya di sini, Bu, saya hitung cuma 3 pedagang. Ini sudah muncul banyak, gitu. Ya. Pertama cilok, bakso. Ini sudah muncul lagi apa? Batagor. Muncul lagi bakso bakar, mie pecel, ya kan? Ya. Kadang-kadang kita memang agak tertarik, pengenlah coba gitu. Gimana rasanya? Nah, ketika anak-anak memakan, apakah memang di lidah itu enak ya Bu? Saya pernah rasain juga, enak. Tapi apakah itu mengandung gizi? Apakah itu sehat? Kita belum tahu, karena nggak ada kandungannya itu, entah minyaknya yang sudah hitam baru dipakai, atau ada formalinnya, kita nggak tahu. Yang kedua, kurangnya pemahaman siswa tentang makanan sehat. Yang ketiga, kurangnya kesadaran mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang keempat, munculnya berbagai penyakit karena 1 bulan ini ya masing-masing kelas kita Bapak Ibu minimal 5 yang sakit. Di kelas saya seperti itu Bu. Ya, diare, demam, sariawan. Ini di bulan Agustus. Kita harus analis apakah itu memang dampaknya dari makanan yang mereka konsumsi. Gitu. Ya, muncul berbagai macam penyakit. Oke, beberapa masalah yang ada di sekolah kita buka sesi diskusi. Ya, saya lemparkan kepada Bapak Ibu masalah yang Ibu ketahui tentang makanan sehat. Ya, pola makan makanan sehat di sekolah kita. Silakan. Silakan Bapak dan Ibu. Bapak Ibu. Oke, Pak Ripai. Ya, terima kasih. Dalam sesi jawab ini saya ingin memberikan suatu masalah. Nanti bagaimana cara solusi kita untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, di dalam kelas siswa saya ada sebagian memang orang tuanya sudah memberikan bekal berupa makanan yang dibawa oleh anak-anak tersebut, dan orang tua pasti mengetahui bahwa makanan yang diberikan itu adalah makanan yang sehat. Tapi bagaimana jika ada anak-anak yang tidak membawa bekal dari rumah, dan otomatis mereka pasti akan mencari makanan atau jajanan yang ada di luar lingkungan sekolah kita. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak. Iya, itu masalah yang pertama, tidak membawa bekal Bapak Ibu.
dia sudah tidak sarapan, tidak bawa bekal. Ya kemarin ya Bu Juli ya, ada kasus seperti itu ya. Ya dia nggak mau upacara, alasannya tidak sarapan dan tidak bawa bekal. Itu memang real, nyata. Itu terjadi 2 minggu yang lalu ya Bu ya. Ya itu dia. Jadi karena kesibukan orang tua dan tidak sempat membekali makanannya, baik dia sarapannya atau makan siang, apalagi kelas fase B dan fase C yang pulangnya sudah siang Bapak Ibu ya, kesibukannya, dan cenderung orang tua memberikan uang jajan lebih ya, uang jajan Nina untuk jajannya, jadi sembarangan anak-anak yang jajan. Oke, masalah yang kedua Bapak Ibu ya, Bu Jenita. Terima kasih. Tadi permasalahan yang pertama hampir juga seperti yang saya alami di kelas saya ya. Banyak anak-anak yang tidak membawa bekal dari rumah. Mereka diberi orang tuanya jajan. Kemudian kita lihat di lingkungan sekolah kita, di sudut-sudut sekolah kita tadi, banyak pedagang-pedagang yang menjual makanan ya. Kita lihat banyak makanan yang kurang terjamin kebersihannya. Ya, kurang terjamin kebersihannya. Kita tidak tahu bagaimana mereka mengolah makanan itu, bagaimana minyak yang mereka pakai, apakah minyak sudah berkali-kali dipakai, sehingga itu tidak bagus untuk anak-anak kita. Ya, jadi bagaimana solusi kita untuk mengatasi pedagang-pedagang yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita ini, supaya anak-anak kita juga bisa memperoleh makanan yang sehat. Terima kasih. Masih berkaitan tadi dengan yang pertama ya, bekal makanan itu ya Pak, karena nggak ada bekal makanya orang tua memberikan uang lebih, sehingga si anak ini juga jajan sembarangan di luar, di jalan, itu dia. Oke, yang ketiga, pertanyaan masalah yang ketiga, iya gimana Lu? Terima kasih sayang. Iya Bu, yang berkaitan dengan makanan yang tidak sehat tadi ya Bapak Ibu. Jadi tadi sudah teman-teman yang lain memberitahukan dan memaparkan tentang makanan yang tidak sehat yang berada di luar lingkungan sekolah kita ini. Jadi saya hanya kalau bisa solusinya saja lah ya, bagaimana kalau kita di kelas masing-masing memberitahukan kepada orang tua dari WA supaya semua orang tua memberangkatkan dan membekali anak-anaknya dari rumah Bapak Ibu. Contohnya kan dari guru kelas 1 sampai guru kelas 6, masing-masing guru kelasnya, wali kelasnya menyampaikan kepada orang tua supaya orang tua semuanya membekali anak-anaknya dengan masakannya sendiri dari rumah. Kan itu lebih sehat dan tidak bersih, supaya anak kita tidak banyak sehat. Itu apa pintar yang sehat, iya kan? Seperti pepatah kita mengatakan kebersihan adalah pangkal kesehatan. Di dalam tubuh yang sehat maka terdapatlah jiwa yang sehat. Jadi bukan untuk pada zamannya saat ini, untuk ke depan, untuk dewasa, kalau dari kecil kita jaga kesehatan kita, maka sampai dia dewasa pun akan tetap terjaga kesehatan kita. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih. Di sini saya juga ingin menyampaikan suatu permasalahan. Kalau kita lihat anak-anak yang berhubungan dengan tadilah yang tidak membawa bekal ataupun tidak diberikan jajan oleh orang tuanya yang biasanya dibawa dari rumah. Jadi anak-anak ini larinya ke jajanan yang merupakan jajanan instan, contohnya mie gelas. Itu sangat merupakan jajanan favorit di sekolah kita ini. Anak-anak saya rasa tidak pernah tidak membeli. Dan mie instan ini sangat banyak ditemukan di lingkungan sekolah, baik dari pedagang-pedagang dari luar atau pedagang-pedagang yang mungkin ada di luar sekolah kita ini. Jadi di sini saya sangat miris juga dengan makanan tersebut yang sangat kita tahu bahwa
makanan mie instan tersebut mengandung sangat banyak pengawet. Jadi saya merasa anak-anak ini kalau dikonsumsi setiap hari, saya merasa itu akan ada dampaknya di kemudian hari. Jadi di sini saya ingin menyampaikan bagaimanlah solusi kita untuk memberikan pengertian bahwa boleh mie itu dimakan, tapi janganlah setiap hari. Bagaimanlah solusinya? Baik Bu, terima kasih kepada Bu Halimah. Masalah yang selanjutnya itu tentang anak-anak mengkonsumsi mie instan, karena kita lihat memang di depan mata kita anak-anak itu memang bukan sering tiap hari ya makan mie instan yang lengkap ya dari pedagang yang di luar ya. Baik Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan masalah yang ada di lingkungan sekolah kita yang berkaitan dengan pola makan yang kurang sehat? Ada? Oh tidak ada. Baiklah, jadi kita diskusi lah Bapak Ibu. Kalau ada masalah berarti harus ada solusi. Ada solusi pasti nanti kita lanjutkan dengan rencana tindak lanjut ya. Kita buka sesi solusi. Bagi Bapak Ibu yang mengungkapkan solusinya saya persilahkan. Ya, kepada Bu Lila. Terima kasih kesempatannya Bu Napa. Ini saya ingin memberikan solusi dari permasalahan Pak Rifai tadi ya. Tadi kan Pak Rifai bicara soal anak-anak yang tidak bawa bekal. Nah saya setuju sama pendapat Ibu Manalu tadi yang mengemukakan bahwa seharusnya kita para guru yang tidak bosan-bosan menyampaikan kepada orang tua siswa untuk mengingatkan orang tua siswa membawakan bekal untuk anak-anaknya. Itu. Tapi jika memang orang tua siswa tidak mempersiapkan bekal seperti yang bilang Pak Rifai kan, nah kita solusi dari saya nih ya Bu, kita mengarahkan anak-anak kita untuk jajan ke kantin yang sudah ada memang sudah teruji oleh Balai BPOM ya kan Bu. Lalu jika pun ada anak-anak yang jajan keluar, sebaiknya kita adakan pengawasan, kita awasi jajanan apa yang mereka beli. Terus nanti kita tanyakan juga, ada contohnya anak saya Bu, walaupun dia sudah dibawakan bekal sama orang tuanya, tapi dia tetap ingin jajan di luar. Ya Bu. Ada seperti spray. Mungkin Bapak Ibu juga pernah lihat ya, spray yang disemprot-semprot ke mulut, ya kan? Nah itu saya pakai. Ini apa nak? Kok ada spray yang disemprot-semprot ke mulut? Katanya enak Bu. Tapi kita kan tidak tahu itu jajanan apa ya kan Bu. Nah itu. Nah jadi solusi dari saya yang pertama, kita ingatkan kembali kepada orang tua siswa, tidak bosan-bosan kita ingatkan di grup WA atau secara langsung bahwa sebaiknya anak-anak dibawakan bekal makanan dari rumah. Namun kalau tidak membawa, kita ingatkan kembali anak-anak itu harus jajan yang sehat, tidak boleh jajan sembarangan. Kita arahkan ke kantin. Namun kalau misal mau jajan di luar, kita arahkan lagi jajanan sehat itu seperti apa yang harus mereka beli. Nah itu solusi dari saya Bu Nova. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Lila ya, solusi yang baik ya Bapak Ibu. Yang pertama, kalau kita ada masalah, komunikasi ya. Kalau tidak ada komunikasi, bagaimana masalah itu bisa terselesaikan? Jadi tugas kita lah Bapak Ibu ya, komunikasi baik secara langsung, misalnya ketemu orang tuanya, Bu, si Budi seringkali jajan yang spray itu, tolong ya nanti di rumah diingatkan ya, baik dari WA group ya. Nah, itu tugas kita di sekolah ya, mengingatkan, tidak jenuh-jenuhnya. Anak ini biasanya jajan tiap hari spray, nanti habis itu jajan yang minuman yang ungu itu, kita ingatkan ya, jangan lelah kita mengingatkan. Besok dia berkurang, memang nggak bisa berkurang 100%, tapi setidaknya volumenya itu dikurangi ya. Yang biasa jajan dia 10.000 kurang 5.000, yang biasanya dia tiap hari jajan spray itu dikuranginya gitu ya Bapak Ibu. Sepakat kita? Sepakat ya, selalu kita mengingatkan ke orang tua baik secara langsung ataupun nanti dari WA group ya. Ingatkan juga
Bu, kalau si puding ini Bu, nanti ingatkan ya kalau nggak sarapan dibekali. Tapi bekalnya jangan yang instan ya. Kalau bisa yang sehat Bu, Pak sehat lima sempurna. Oke, baiklah. Bapak Ibu yang bisa memberikan solusi berikutnya, Bu Widya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Nova. Saya akan memberikan solusi dari pertanyaan Bu Jenita. Tidak hanya memberi edukasi kepada orang tua, tapi kita juga harus memberikan pengetahuan kepada murid-murid mengenai makanan bergizi, nilai gizi, dan kebersihan makanan kepada anak-anak. Juga bahaya dari makanan yang tidak sehat. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Widya ya, memberikan edukasi pengetahuan tentang makanan sehat, khususnya 4 sehat 5 sempurna atau bekal, jenis bekal dan makanan siang bagaimana yang harus layaknya dikonsumsi. Jadi bentuk dari edukasi ini bagaimana Bapak Ibu? Kita diskusikan bersama bagaimana cara kita mengedukasi anak-anak, apakah dengan penyampaian langsung atau kita lakukan sosialisasi atau kita kumpulkan anak-anak kita, oh ini anak-anak ini Pak Sehat 5 sempurna, bawa ya makanannya, bagaimana? Kita kasih kesempatan kepada Bapak Ibu bagaimana bentuk edukasi yang kita akan berikan kepada anak-anak. Nah, dari yang Ibu Nova tadi pertanyakan, kalau menurut saya ya sebagai guru kelas, saya pernah lihat Bu Marda menyuruh muridnya Bu Marda mengarahkan muridnya untuk membawa bekal, contohnya buah-buahan, makanan-makanan sehat 5 sempurna, itu biasanya Bu Marda ya Bu ya. Dari pengalaman saya yang lihat anak murid Bu Marda, kalau gitu saya kasih ke Bu Marda ya Bu ya. Ya Bu Marda. Bagaimana cara sosialisasinya? Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Solusi yang saya berikan, saya memberikan pendekatan kepada orang tua siswa dan saya membuat di grup sebaiknya anak-anak membawa makanan sehat untuk mendukung gizi anak kita supaya berkembang dengan baik dan mengurangi anak kita juga untuk jajan di luar supaya tubuh anak-anak kami itu, anak kita itu berkembang dengan baik dan sehat dan jarang sakit. Itu yang saya sosialisasikan dengan orang tua murid saya di kelas 2A. Terima kasih. Oke, baiklah. Itu secara individu Bapak Ibu kita arahkan. Kalau secara menyeluruh bagaimana bentuk edukasi yang kita berikan Bapak Ibu? Ya Bu Judin, ayo. Luar biasa ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Juli. Langsung 2 poinnya ditembak, solusi sama rencana tindak lanjut. Ya, tadi sudah memberikan solusinya dan sebenarnya sudah praktek di kelas 6C. Ya, mungkin di kelas kita masing-masing sudah kita praktekkan tapi belum maksimal Bapak Ibu. Mari kita sama-sama juga mempraktekkan seperti yang dilakukan teman kita, gitu kan? Tapi kita lakukan dengan maksimal. Tadi rencana tindak lanjutnya dengan sosialisasi bersama siswa, ya mereka sudah susun. Terima kasih buat tim ya yang mau bekerja sama, ya itu dia. Nanti kita lihat rencana tindak lanjutnya ke depan. Baik Bapak Ibu, untuk solusi berikutnya ada dari Bapak Ibu, iya silakan Bu Murni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nova atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini kita dari tadi kita sudah mencoba untuk mengkomunikasikan ke orang tua, ke anak-anak, mengedukasi anak-anak bagaimana makanan yang sehat itu yang bisa untuk pertumbuhan perkembangan badan dan jiwa si anak, karena ada istilah mens sano and corpore sano.
Artinya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Saya ingat kali itu waktu kepala sekolah SD saya. Dia selalu bilang kayak gitu sama kami, mens sano in corpore sano. Di dalam jiwa yang sehat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi, menurut saya ya, ini solusinya. Bagaimana kalau bukan hanya orang tua dan siswa yang kita edukasi dan sosialisasikan. Bagaimana cara kita carilah ya cara kita bagaimana berkomunikasi dengan penjual yang di sekitar sekolah kita ini, bagaimana mereka itu bisa menjual makanan-makanan sehat yang seperti kita inginkan gitu. Misalnya bakso bakar. Bakso bakar itu bakso yang sudah mereka olah, ya kan? Bagaimana supaya mereka itu tidak menggunakan misalnya bahan yang misalnya sausnya itu kan mereka tuh saus kita nggak tahu ya, sausnya itu kalau dipajak itu sausnya itu saus yang murah itulah ya kan. Bagaimana kalau misalnya pedagang itu dia lebih kreatif dia mengolah saus sendiri dari bahan-bahan yang sehat gitu. Misalnya adalah nanti misalnya kita undang mereka ke sekolah, kita sosialisasikan Bapak, Ibu yang jualan di sini, gitulah kita sosialisasikan atau kita datang karena saya belilah bakso bakar. Saya bilang gini, Pak enak kali bakso Bapak ini ya Pak. Tapi kan Pak warna sausnya inilah Pak, aduh, gitulah saya kan. Iya Bu, cuman lah Bu kan harus murah harus 1.000. Tapi saya bilang tidak. Tapi kan Pak kalau misalnya cabenya digiling sendiri lebih enak juga loh Pak. Nah gitu-gitu loh. Bagaimana cara kita komunikasi dengan pedagang yang sekitar sini agar mereka juga bisa menjual makanan sehat. Nah gitu salah satu solusinya. Saya rasa itu bisa ya kita bangun kebersamaan dengan mereka ya. Begitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Murni tadi solusinya mengkomunikasikan ya atau menghimbau pedagang yang di luar sekolah gitu kan agar mereka lebih paham lagi mana yang bisa dijual mana yang tidak. Apabila pun mereka menjual jenis bakso ya kalau bisa ya diolah sendiri gitu kan, sausnya juga diolah sendiri gitu kan. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita tadi sudah menemukan masalah dan mengungkapkan solusi-solusi yang ada gitu ya. Sekarang kita masuk ke rencana tindak lanjut kita. Bagaimana langkah kita ke depan untuk mengatasi masalah budaya positif yaitu makan makanan sehat ini. Tadi satu udah ya Bapak Ibu? Satu tadi Bu ya? Akan dilakukan sosialisasi makanan. Oh iya, baik. Hari Rabu ya tadi sudah disusun oleh tim ya sosialisasi ya memberikan edukasi pengetahuan kepada anak-anak. Jadi anak-anak dikumpulkan ya Bu Juli. Nah, jadi anak-anak dikumpulkan ya mungkin selama ini anak-anak memang kurang edukasi mana makanan sehat mana yang kurang sehat apa kandungannya apa dampaknya gitu kan. Nanti tim dari Bu Juli memberikan edukasi. Ya Bu, kami percayakan. Kemudian rencana tindak lanjut kita yang kedua, Bapak Ibu. Oh tadi dari Bu Murni. Memberikan apa Bapak Ibu? Himbauan. Ya, kita sudah memberikan tugas kepada tim Bu Wiwit ya. Jadi segala tugas dan tanggung jawab sudah inilah. Jadi bentuknya gimana Bu Wiwit? Rencana tindak lanjut kita, silakan. Pakai ini gitu. Itu gak usah ditunjukkan dulu. Enggak. Nanti kayaknya poster yang itu poster makanan sehat saya dimakan rumah. Nanti ada kata-kata tentang makanan sehat. Lalu nanti kami himbaukan ke penjualan pedagang di luar, sosialisasi kepada pedagang jualan di luar. Iya, ya. Iya. Silakan Rencana kami juga mau membuat pohon yang sebanyak-banyak itu nanti kita gantung di pohon mangga atau di Literasi ya Bu ya. Himbauan ya. Bagus sekali Bapak Ibu, berikan tepuk tangan. Himbau ya. Memberikan himbauan baik bentuk literasi di sudut-sudut sekolah kita
di pohon atau di kayaknya di pagar itu buku juga biar dibaca pedagang di luar kan Bu. Baru nanti orang ibu memberikan himbauan kepada pedagang-pedagang di luar. Ya, kita sampaikan komunikasinya dengan apalah ya, dengan sopan dan mereka juga nggak tersinggung ya Bapak Ibu. Jaga kebersamaan. Untuk kebersamaan ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, rencana tindak lanjut kita. Tadi sosialisasi sudah, himbauan. Ada lagi Bapak Ibu rencana kita yang akan kita lakukan? Ada di situ. Ada lagi? Ada yang ketiga berarti Pengawasan. Pengawasan ya. Melakukan kalau pengawasan ini Bapak Ibu, kita lah ya semua. Jangan hanya kita fokuskan ke 1-2 guru. Kita mengawasi baik guru kelas maupun guru bidang studi. Ketika kita temukan anak kita makan mie instan langsung nak, itu kurang sehat. Silakan buang, jajan yang sehat aja. Ya Bapak Ibu, sepakat kita? Sepakat. Kita masing-masing. Komunikasi kepada orang tua. Itu juga tugas kita masing-masing lah ya Bapak Ibu. Ya dari grup ya. Kan bisa kita kasih tahu ke orang tua, Ibu kan, Bu, tolong nanti ingat atau japri lah biar lebih sopan. Bu, tadi si Budi Bu jajannya ini, tolong nanti ingatkan ya Bu. Nah, baru nanti di grup juga menyeluruh kita komunikasikan. Ya, sepakat kita ya Bapak Ibu. Itu tugas saya mengawasi dan mengkomunikasikan secara pribadi dan secara grup kita. Ya, Bapak Ibu. Ada lagi rencana tindak lanjut? Iya, baik Bapak Ibu, kita sudah diskusi tentang masalah dan solusi rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan ya rencana tindak lanjutnya bisa kita jalankan dengan baik. Terima kasih buat teman-teman semua Bapak Ibu yang mau bekerja sama agar terlaksananya perbaikan ke depannya, budaya positif tentang makan makanan sehat. Ya, saya berikan kesempatan kepada Ibu Deli untuk menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nova. Sudah luar biasa ya semuanya. Bapak dan Ibu sudah peka dan sudah memang membaca situasi yang ada di sekolah kita terkait dengan permasalahan mengenai jajanan. Solusi-solusi terbaik juga sudah disampaikan. Tetapi ada hal-hal yang penting yang harus kita ingat. Memang yang jajan-jajan di luar itu juga dia kan cari nafkah. Kita membahasakannya juga sangatlah kita harus berhati-hati. Nanti dia tersinggung. Ya, bagaimana kita nanti secara mengedukasi juga lah kepada si penjaga makanan. Kalaupun kita menyamakan makanan yang di kantin ataupun kita ajak, nanti terlalu banyak makanan yang di sini akan berebut berjualan di sini. Sementara yang kantin itu memang tadi sudah kita sampaikan memang dia penjaga sekolah dan memang kantin yang ada di sekolah kita. Penjajah makanan yang di luar ini sudah pernah juga memang kita sampaikan, tetapi namanya orang yang berdagang yang mencari nafkah makin banyak setiap hari. Itu solusi terbaik itu dari para bapak dan ibu itu sudah harus mengurangi ya tingkat pembeli kepada mereka. Lama-lama nanti akan berkurang. Oh, di 68 gak laku loh dagangan saya. Anak-anak di sana sudah pada bawa bekal dari rumah. Gurunya juga sudah menyampaikan bagaimana makanan yang sehat. Nanti boleh anak-anak mau buat seperti yang disampaikan tadi. Anak-anak itu menggambar bagaimana kita tunjukkan makanan yang sempurna, dia menggambarnya. Kita tunjukkan hasil-hasil karyanya di depan. Kita buat imading bahwasanya dia tahu dan paham makanan 4 sehat 5 sempurna. Ya, dijelaskan disampaikan Ibu Nova juga. Ketika kami bersama Ibu Nova mengikuti komunitas belajar ya, kombel-kombel antar sekolah, Ibu Nova juga menyampaikan hal-hal yang sama dengan apa yang disampaikan dia hari ini. Lalu perlu juga kita membuat satu MOU dari Badan Ketahanan Pangan Nasional. Bisa mereka itu kita datangkan ke sini untuk mensosialisasikan bagaimana B2SA. Makan B2SA itu beragam, bergizi, seimbang dan aman. Anak-anak juga perlu tahu. Nanti kita akan kita layangkan surat ke mereka supaya mereka datang ke sini. Dengan tadi solusi dari Ibu apa tadi? Ibu Juli sama Ibu Lida ada juga sudah cukup bagus ya.
memang kita sarankan membawa bekal, tetapi juga ada jajanan dia, tetap dibawakan, tetap minta jajan dia, membawa uang dari rumah. Itu bisa kita kondisikan dengan membuka kas mobil di sekolah. Kita bisa bekerja sama dengan Bank Sumut. Kita hadirkan ke sini kas mobil setiap jam istirahat. Jadi uang jajan yang dibawakan itu dia menabung ke kas mobil. Bisa. Ini memang sebelum saya di sini pernah, kalau di SD yang definitif saya pernah memang saya melakukan itu dan sampai saat ini masih berjalan. Jadi memang pada pandemi banyak terhenti kegiatan-kegiatan positif kita. Ini akan kita ulang kembali kegiatan-kegiatan yang mendukung proses belajar anak-anak ini, implementasi pembelajaran yang lebih baik untuk anak-anak. Dengan adanya kas mobil, dengan adanya kita kerjasama dengan Badan Ketahanan Pangan itu cukup luar biasa. Poster-poster tadi kan Bapak dan Ibu akan kita arahkan anak-anak itu untuk membuat. Lalu spanduk juga kita buat. Iya, spanduk. Kita buat spanduk nanti, kita buat kalimatnya yang baik supaya anak itu termotivasi untuk memakan makanan yang sehat. Ya Bapak dan Ibu ya. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu dengan adanya permasalahan, tetapi kita duduk bersama di sini seluruh permasalahan itu terpecahkan. Jadi berikutnya seperti itulah PMO kita. Kita melihat apa yang menjadi permasalahan di sekolah yang kira-kira sangat penting diangkat. Ini memang saya rasa sangat penting. Kenapa? Terkait dengan tadi sudut-sudut sekolah kita itu kan jorok. Jangan ada yang makanan-makanan yang dia bawa kompor kecil ya, dimasaknya di situ, waduh, bawa air. Kadang kita memang begitulah dia cari makan. Tetapi kita tadi disampaikan ibu-ibu harus kita mengedukasi, harus menyampaikan sosialisasi bagaimana makanan sehat. Dan nanti akan saya sampaikan juga ke kita bersama ya, kita sampaikan kepada penjajah makanan di luar itu supaya tidak ada di lingkungan kita. Boleh mungkin dia di luar sana, di depan pintu gerbang. Ya boleh, tetapi tidak di lingkungan sekolah ini. Itu barangkali ya. Oke, kita cut. Selanjutnya apa Ibu? Tadi kita kan penutupan. Langsung aja ya. Diirikan ya Bu ya, videokan. Jadi saya rasa kegiatan kita ini untuk PMO level sekolah ini pada pertemuan pertama ini di tahun ketiga, mudah-mudahan kita lebih menambah wawasan. Terkhusus dengan kurikulum Merdeka. Mari kita saling menggali potensi diri, terkhusus potensi diri kita dan potensi anak-anak. Anak-anak juga bisa kita petakan seperti tahun-tahun yang lalu, bagaimana minat bakat dia. Dan mungkin dengan adanya permasalahan kita ini, kita membuat market day seperti yang lalu, kita lihat bakat dan minat anak. Lalu ini tadi ada RTL dan rencana tindak lanjutnya ya Ibu ya, Bapak dan Ibu. Untuk pertemuan berikutnya saya rasa kita akan menghidupkan kombel kita. Di dalam kombel ataupun di dalam komunitas praktisi nanti kita sampaikan rencana tindak lanjut yang sudah kita lakukan. Yang mana yang membuat tadi poster 4 Sehat 5 Sempurna, mungkin anak-anak menunjukkan bagaimana, Bu, saya ini 4 Sehat 5 Sempurna saya bawa loh dari rumah. Ini tadi dikasih mama nih, dikasih ini udah bener nggak Bu, makanan sehat 4 Sehat 5 Sempurna? Boleh. Jadi seluruh solusi-solusi itu nanti akan kita bicarakan aja melalui komunitas belajar kita supaya komunitas belajar kita ini tetap aktif untuk seterusnya. Jadi menurut saya, menurut Ibu ya, permasalahan yang akan kita angkat untuk pertemuan yang kedua, PMO yang kedua, kita lihat juga kan sudah banyak tuh yang merah-merah ya di raport pendidikan kita, juga permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah ini boleh kita memilih bersama pada nanti di pertemuan kombel. Bapak dan Ibu boleh ya pilih yang mana yang harus kita angkat, kita diskusikan. Dan pada pertemuan PMO level pertemuan kita yang kedua, di PMO yang kedua ya Bapak dan Ibu ya, saya sangat senang dengan pertemuan hari ini. Ibu-ibu semua sangat-sangat antusias dengan adanya permasalahan. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik semuanya. Dan Bapak dan Ibu lebih bersemangat. Ini sudah menyita waktu kita. Jadi Bapak dan Ibu yang akan masuk ke kelas ya, memasuk kelas untuk pembelajaran yang siang ini, kami mohon supaya lebih aktif lagi dan pelan-pelan dan secara langsung supaya kita tidak lupa
apa yang kita dapatkan ilmu dengan kolaborasi kita ini langsung aja excel kepada anak-anak ya Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita tetap tergerak, menggerak dan menggerakkan. Semangat SD 08. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan PMO level sekolah angkatan pertama tahun ketiga yang diadakan di SD Negeri 066668 Jalan Eka Surya, Gang Eka Sekolah, Medan Johor. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan setelah kegiatan ini kita akan bersama-sama melaksanakan rencana tindak lanjut dari kegiatan ini melalui komunitas belajar. Baiklah Bapak Ibu, acara ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.